Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Tang Xinying, Tan Yun dan yang lainnya melangkah keluar dari Tang Mansion, dan dia menutup pintu mansion dengan tangannya sendiri. Ayah, Ibu, dan semua roh kepahlawanan dari Tang Mansionku, aku mencintai kalian semua, ucap Xinying. Setelah Tang Xinying berteriak tanpa suara, dia dan Tan Yun dan yang lainnya tiba di alam rahasia Huangfu terlebih dahulu melalui formasi teleportasi kota Kekaisaran Tangsun. Kemudian, melalui susunan teleportasi dari alam rahasia Huangfu, ia tiba di alam rahasia tak terbatas. Pada saat yang sama, ada awan yang luas dan sangat gelap di luar lembah rahasia tak terbatas di luar rahasia tak terbatas. Ketika Anda melihat lebih dekat, Anda akan terkejut menemukan, di mana awan gelap itu, ini adalah kepala banyak orang. Perkiraan kasarnya adalah setidaknya ada 10 miliar orang. Di antara mereka, jumlah kultivator di alam jiwa mencapai 9 miliar, dan jumlah kultivator di alam jiwa suci adalah 900 juta. 100 juta orang yang tersisa termasuk alam fena jiwa, alam fenal ilahi, alam dewa, alam roh, serta ribuan Huangfu Shengzong yang sudah berada di alam Ascension, serta eksekutif puncak dari pasukan afiliasi Huangfu Shengzong. 3 tahun lalu, Tan Yun baru saja memerintahkan Huangfu Tingfeng dan Kesinyi untuk memanggil para kultivator di atas alam penyempurnaan jiwa di benua Huangfu, tanpa mengatakan apapun. Sekarang 10 miliar kultivator berdiri di udara, dan mereka semua bingung. Anda mengatakan bahwa Master Sekte Lama, apa tujuan memanggil kita bersama? Saya tidak tahu, selain itu, Master Sekte Lama memanggil saya, untuk menunggu. Saya telah hidup selama ribuan tahun, dan saya hanya tahu bahwa Sekte Api Merah kami telah menjadi afiliasi dari Sekte Huangfu, tetapi kami belum merasa terhormat untuk bertemu dengan Master Sekte Lama. Melihat orang tua ini, bukankah itu, saya akan segera bertemu dengan Master Sekte Lama, sosok legendaris ini sekarang, dan tubuh tua itu bergetar karena kegembiraan. Para wanita di kerumunan yang mengenakan berbagai kostum juga berbicara. Hehe, tahukah kamu, saya mendengar Master Sekte Lama, dia tampan, dan ramah tamah, saya telah mengaguminya sejak lama. Jika Master Sekte yang lama bisa melihat saya lebih lama, saya akan pingsan dengan kebahagiaan. Saya juga kecantikan nomor 1 dari Misti Immortal Sekte kami. Saya benar-benar ingin memiliki cinta yang kuat dengan Master Sekte Lama. Ayo, kakak senior Jiang, tunangan Master Sekte Lama mana yang cantik tak tertandingi, bagaimana dia bisa jatuh cinta padamu? Hei, apa maksudmu? Pada saat ini, seorang wanita berbaju hijau dari Xiao Jiabiyu memandangi dua keindahan sekte abadi berkabut di depannya, dan Nuo berkata, jangan bertengkar dengan dua saudara perempuan senior, dan karena mereka adalah Master Sekte Lama, diperkirakan mereka semua berusia 70-an dan 80-an. Tidakkah menurut Anda Master Sekte yang lama sudah tua? Pada saat yang sama, Tan Yun, mengenakan jubah putih, memimpin Subing dan beberapa wanita dari tempat seperti ngarai, lembah terpencil yang tak terukur terbang ke langit dan menggantung di depan wanita di Xingyi. Tan Yun menatap wanita di depannya dengan senyum menawan di sudut mulutnya. Kamu, siapa kamu? Ucap wanita di Xingyi berpura-pura berani. Saya Tan Yun, Master Sekte Lama yang diperkirakan berusia 70-an dan 80-an, ucap Tan Yun sambil tersenyum. Ah, gadis berbaju biru dari Xiao Jiabiyu tidak langsung berlutut, tetapi berseru, wow, Master Sekte Lama, kamu sangat tampan, ucap dari gadis itu. Tan Yun terdiam. Sen Subing dan gadis-gadis lainnya menatap mereka sambil tersenyum, diam-diam pesona Tan Yun benar-benar cukup besar. Pada saat ini, salah satu master kekuatan melangkah ke kehampaan dan berteriak. Bawahan memberi penghormatan kepada Master Sekte Lama. Bawahan ini memberi penghormatan kepada Master Sekte Lama. Mereka semua berlutut dan berteriak serempak untuk membentuk. Gelombang suara bergulir, yang menyebabkan gelombang besar di tepi luar lautan sihir tak berujung di kejauhan, yang cukup mengejutkan. Tidak ada upacara, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun meminta semua orang untuk bangun,
Ekspresinya tiba-tiba menjadi serius, dan dia menggunakan indera spiritualnya untuk menutupi pasukan puluhan miliar kultivator. Tan Yun berkata, domain iblis telah datang ke wilayah manusia untuk membunuh dan melahap manusia. Monster-monster itu adalah spesies yang keji, bunuh mereka semua. Dan kemudian, orang-orang kuat dari alam Ascension Huangfu Shengzong akan membawamu ke alam iblis dan menghancurkan alam iblis dalam satu gerakan, ucap dari Tan Yun. Begitu Tan Yun mengatakan ini, pasukan puluhan miliar kultivator benar-benar mendidih. Master Sekte Lama telah memusnahkan monster urutan ke-9 dan ke-10 di domain iblis, ini benar-benar hebat. Ya, dengan cara ini, kami berada di sekte kami, di bawah kepemimpinan para elit di alam Ascension. Mereka terikat untuk menghancurkan alam iblis dan membunuh semua binatang yang tidak manusiawi ini. Suara kegembiraan, dan kegembiraan dari semua orang datang ke telinga Tan Yun, dan setelah Tan Yun membuat semua orang diam, dan berkata, ingat, jumlah binatang iblis di alam iblis sangat besar, dan dalam proses menghancurkan alam iblis kali ini, pasti akan ada korban di antara kalian. Apakah Anda mengerti? Ucap dari Tan Yun. Semua orang berkata serempak, mengerti, ucap semua orang. Oke, setelah mengangguk puas, Tan Yun menyemangati dengan keras. Pasukan saya yang terdiri dari puluhan miliar kultivator dari daratan Huangfu telah berkumpul untuk menyerang wilayah iblis adalah prestasi bagi orang-orang. Ini adalah perbuatan benar untuk kepentingan generasi mendatang. Saya akan menunggu kemenangan Anda kembali di pegunungan hukuman surgawi. Hari kemenangan Anda kembali akan menjadi hari pernikahan Tan Yunku. Pada saat itu, anggur pernikahan akan membuatmu menunggu sampai mabuk dan tidak akan kembali, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, gadis-gadis di belakang Tan Yun menunjukkan kebahagiaan yang tak terkendali di wajah mereka yang menakjubkan. Dan puluhan miliar tentara bahkan lebih mendidih. Pada saat ini, Tan Yun naik ke langit dan melayang di langit. Dia perlahan-lahan mengulurkan jari dan menunjuk ke arah alam iblis. Matanya mengungkapkan arti penghinaan dari semua hal, dan nada suaranya mengungkapkan rasanya mengendalikan situasi secara keseluruhan. Setelah beberapa saat, dia berkata, pergi, ayo pergi. Kemudian, di bawah perintah Tuoba Yingying dan Suyu, para pemimpin tingkat tinggi di depan pasukan puluhan miliar kultivator mengorbankan perahu roh mereka, membawa pasukan puluhan miliar kultivator. Menggantung melayang di langit laut iblis janji, menuju alam iblis. Kali ini, pasukan kultivator yang menghancurkan alam iblis dipimpin oleh Suyu, dan Tuoba Yingying yang berada di alam kenaikan yang sempurna, bertanggung jawab untuk melindunginya. Pada saat ini, Tan Yun melihat kembali ke gadis-gadis dan berkata, dengan kecepatan perahu roh artefak suci ini akan memakan waktu 3 tahun bagi pasukan puluhan miliar kultivator untuk mencapai alam iblis. Karena alam iblis terlalu luas, dibutuhkan setidaknya 5 tahun untuk hancurkan semua binatang buas. Ketika mereka kembali ke pegunungan hukuman surgawi, itu 11 tahun. Kata-kata Tan Yun dan di sini, mata bintang penuh dengan cahaya dingin, sekarang Keratua, pria besar, naga iblis, Raja Beruang Naga Tianluo telah memasuki periode kesusahan tingkat ke-10. Kecepatan terbang pria besar itu sebanding dengan perahu abadi terbaik yang asli. Dengan kecepatannya, dapat mencapai domain binatang paling banyak dalam 10 tahun. Sudah lebih dari 60 tahun sejak kami membunuh Tuan Muda dari domain binatang, jika tidak ada yang lain, Master Domain Binatang telah dia memimpin pasukan monster dan terbang selama lebih dari 60 tahun dalam perjalanan ke hukuman surgawi pegunungan. Dengan kecepatannya, sangat mungkin itu akan tiba dalam 30 tahun. Kalau begitu kita akan mencegatnya di jalan, ucap dari Tan Yun. Tan Yun mengeluarkan slip batu giok dengan peta pegunungan hukuman dari cincin penyimpanan slip batu giok ini diminta oleh Tan Yun dari Tang Yongsheng. Setelah Tan Yun dan gadis-gadis memasuki slip peta giok, mereka berkata, penguasa alam binatang, untuk membalaskan dendam putranya sesegera mungkin, dia pasti akan memilih jarak lurus di langit dan datang ke langit untuk menghukum pegunungan. Artinya, itu pasti akan melewati Sanctuary of Fire. Dengan kecepatan orang besar, dibutuhkan 4 tahun untuk mencapai Sanctuary of Fire, tempat terlarang bagi manusia. Kebetulan kita akan membunuh mereka di sini,
dan kemudian saya akan pergi ke Sanctuary of Fire untuk menemukan benih api. Lalu kembali ke pegunungan hukuman surgawi untuk menikah, ucap dari Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun mengorbankan menara suci Linglong, memungkinkan Tang Xinying memasuki lantai 12 kultivasi. Biarkan Gongsun Ruoxi, Su Bing, Yu Qin, Xiao, Xianer, Ziyan, dan Qing Cheng memasuki menara suci mereka untuk mundur. Kemudian, Tan Yun memanggil singa naga emas di lantai 10 menara suci Linglong. Singa Dewa Naga Emas sekarang tingginya 1.500 kaki. Ia membawa Tan Yun dan mengepakkan sayap emas yang menutupi langit. Seperti sambaran petir besar, ia melintasi lautan awan yang luas dengan kecepatan tinggi. Tan Yun memasuki menara suci Linglong untuk mundur dan berlatih, mencoba menyentuh kesempatan kenaikan sesegera mungkin. Waktu seperti anak panah, 3 tahun kemudian. Pasukan puluhan miliar kultivator, dipimpin oleh Su Yu dan Tuoba Yingying, memasuki alam iblis. Membantai semua makhluk di domain iblis. Gunung dan sungai di alam iblis penuh dengan mayat berbagai monster. Darah monster mengalir di pegunungan dan menyatu menjadi sungai, mewarnai sungai dan danau menjadi merah. Di hutan, di antara pegunungan, ada ngarai megah dan gurun, tubuh monster dapat dilihat di mana-mana. Pada saat yang sama, ada juga seorang kultivator terkenal yang jatuh dan mati di tangan monster. Pembantaian yang benar berlanjut hari demi hari, dan pasukan puluhan miliar kultivator melancarkan pembantaian monster tanpa akhir. Saat bintang-bintang bergerak, matahari dan bulan bergantian, setahun kemudian, pembantaian di wilayah iblis masih berlangsung. Seperti yang diharapkan Tan Yun, dibutuhkan setidaknya 4 tahun bagi puluhan miliar pasukan untuk benar-benar memusnahkan monster di wilayah iblis, pada saat yang sama. Singa naga emas masih terbang di langit yang luas. Sekarang Shen Subing, Tang Mengyi, Sue Ziyan, Tantai Xianer, Namong Yukin, Si Hong Xiao, dalam 4 tahun terakhir, telah menyentuh kesempatan untuk kenaikan dan berhenti berlatih. Itu berarti bahwa wilayah mereka telah mencapai batas alam fana. Feng Qingcheng telah memasuki alam ascension tingkat ke-9, Gongsun Ruoxi telah memasuki kesempurnaan agung dari alam ascension, dan Tang Xinying kini telah memasuki alam roh tingkat ke-9. Su Bing, Mengyi, Yu Qin, Xiao, Xianer, dan Ziyan meninggalkan menara suci, berdiri ramping di belakang singa naga emas, tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Kera iblis pembunuh langit di lantai 11 menara suci Linglong merasakan kesempatan untuk kenaikan, dan terbang keluar dari menara suci Linglong. Setelah memberi hormat kepada Shen Subing dan para gadis, dia mengangkat kaki dan berbaring telentang di punggung singa naga emas sambil menyenandungkan nada yang tidak menyenangkan, membuat Shen Subing dan para gadis terdiam. Tan Yun yang berada di lantai 10 menara suci Linglong, telah menyentuh kesempatan untuk berbulu sejak setahun yang lalu di dunia luar. Pada saat ini, dia sedang duduk bersila, dahinya dipenuhi butiran keringat, seluruh tubuhnya basah oleh keringat, dan dia terlihat sangat lelah. "Keluarlah padaku," ucap Tan Yun. Tan Yun berteriak, jika dia bisa melihat ke dalam kolam rohnya, dia akan terkejut menemukan bahwa hati Hongmeng seukuran kepalan tangan yang mengambang di tengah kolam rohnya benar-benar bersenandung dan bergetar. "Keluar," ucap Tan Yun berteriak dengan urat menonjol di dahinya, fitur wajahnya bengkok. Seolah-olah menderita rasa sakit yang tak ada habisnya. Ini memang masalahnya, karena dia secara paksa mengorbankan jantung Hongmeng keluar dari tubuh saat ini. Alasan untuk memaksanya adalah karena dia tahu bahwa hanya setelah dia naik ke alam abadi dan menelan esensi abadi, dia dapat mengorbankan hati Hongmeng. Dan dia sekarang menahan rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan tujuan ingin mengorbankan hati Hongmeng keluar dari kolam spiritual adalah menggunakan 11 jenis kekuatan Hongmeng untuk membuka hati Hongmeng dan membuka penghalang antara dunia luar dan dunia luar jantung Hongmeng. Jantung Hongmeng adalah dasar dari alam Dewa Hongmeng. Selama Tan Yun dapat mengorbankan hati Hongmeng dan membuka pintu Hongmeng di jantung Hongmeng, beberapa wanita dapat memasuki dunia Hongmeng di jantung Hongmeng. Apa yang Tan Yun katakan sebelumnya, arti dari membawa semua orang untuk naik, adalah membiarkan semua orang memasuki jantung Hongmeng, dan kemudian dia akan memasukkan hati Hongmeng ke dalam kolam spiritual, dan membawa semua orang untuk melambung.
Jantung Hongmeng adalah dasar dari alam dewa Hongmeng hari ini. Ketika Tan Yun berdarah dari 7 lubang karena rasa sakit, jantung Hongmeng akhirnya terbang keluar dari lingki perlahan, melesat keluar dari jantung alis Tan Yun, dan menggantung di depan Tan Yun. Hahaha, ahaha, akhirnya keluar, ucap Tan Yun berteriak bersemangat. Kekuatan Hongmeng Tiandao kental, semacam kekuatan surga, memuntahkan dari tubuh, dan dengan cepat bergabung dalam kehampaan menjadi untaian kekuatan surga Hongmeng yang seperti sutra. Tan Yun duduk bersila, tangan kirinya berubah menjadi jari pedang, dan jari pedang itu digunakan sebagai pena, menari dengan kecepatan tinggi dari kehampaan, dan tiba-tiba, untaian kekuatan seperti sutra dari Hongmeng Heavenly Dao muncul dari kehampaan dalam lintasan misterius selama menggeliat. Pintu Hongmeng seukuran ibu jari terbentuk. Pergi, ucap Tan Yun. Begitu Tan Yun memikirkannya, pintu Hongmeng yang dibentuk oleh kekuatan Hongmeng Tiandao tercetak di jantung Hongmeng, seperti sulaman, dan itu seperti merek yang tidak bisa dihapus. Buka, ucap Tan Yun. Tan Yun meludahkan kata, dan tiba-tiba, pintu Hongmeng di jantung Hongmeng terbuka secara ajaib. Melihat dari saku pintu Hongmeng, Anda akan menemukan bahwa itu luas dan tak terbatas di dalamnya, itu dunia Hongmeng. Kemudian, Tan Yun menyeka darah di wajahnya, membuka pintu menara, dan berkata kepada gadis-gadis itu, "Kamu masuk, aku akan membawamu ke suatu tempat," ucap dari Tan Yun. Subing dan gadis-gadis itu bergegas ke menara dengan bingung. "Hah, bola berbentuk berlian yang indah," ucap Tante Xianer memandang hati Hongmeng yang melayang di depan Tan Yun, dan berkata dengan gembira. Hal yang sama berlaku untuk Sue Zian, Yukin, Meng Yi, dan Xiao. Hanya Sen Subing yang melebarkan matanya yang indah dan berkata dengan penuh semangat, "Tan Yun, bagaimana mungkin jantung alam dewa Hongmeng kami ada di tanganmu," ucap dari Sen Subing. Sen Subing tahu bahwa ada 3 harta karun besar di alam semesta yang luas, yaitu jantung Hongmeng, jantung of Origin, dan jantung of Chaos. 3 harta karun agung adalah dasar dari 3 alam dewa besar, dan tujuan sebenarnya dari Primordial Yuan Supreme dan Chaos Supreme yang ingin membunuh Hongmeng Supreme bukanlah untuk mengingini sumber daya kultivasi dari alam dewa Hongmeng, tetapi untuk jantung Hongmeng. Karena 3 harta karun besar terkait dengan koeksistensi dan kematian alam dewa. Mendengar ini, Tan Yun tertawa tanpa malu, 2 agung berpikir bahwa jika mereka membunuhku, mereka akan dapat menemukan jantung Hongmeng, lelucon apa itu? Ini hal yang penting. Bagaimana mereka bisa dengan mudah menemukannya, ucap dari Tan Yun. Segera, Tan Yun memberitahu Sen Subing bahwa dia telah datang ke benua Huangfu dengan hati Hongmeng, dan menemukannya. "Kakak ipar, apa gunanya hati Hongmeng ini?" ucap Sue Zian bertanya seperti bayi yang penasaran. "Ini sangat berguna, saya tidak bisa memberitahu Anda untuk sementara waktu, saya akan berbicara dengan Anda nanti, tutup matamu, dan aku akan membawamu ke tempat yang seperti mimpi," ucap dari Tan Yun. "Iya," setelah menjawab, dia memejamkan matanya. "Pencerahan," ucap Tan Yun. Pikir Tan Yun, dan tiba-tiba, pintu Hongmeng di jantung Hongmeng meledak dengan tirai cahaya Hongmeng yang menyelimuti gadis-gadis itu. Kemudian beberapa wanita merasa pusing, dan tubuh mereka jatuh ke dasar kehampaan. Suara Tan Yun terdengar dari telinga gadis-gadis itu, "Sudah waktunya untuk membuka matamu," ucap Tan Yun. Setelah gadis-gadis itu membuka mata mereka, mereka segera menghentikan tubuh mereka yang jatuh dan berdiri di udara. Setelah menyaksikan dunia Hongmeng yang luas dan tak terbatas, selain Sen Subing, beberapa wanita terkejut dan bertanya pada Tan Yun, "Di mana ini?" ucap dari mereka. "Tentu saja ada di jantung Hongmeng," ucap Tan Yun tersenyum. Sue Zian memutar matanya, cemberut bibirnya putus asa, dan bergumam, "Membosankan untuk mengatakan bahwa itu seperti mimpi di daerah abu-abu ini," ucap Sue Zian. "Ah, Tang, Sister Tang, mengapa Anda mencubit saya?" ucap Sue Zian merasakan pinggang Xiaoman dijepit oleh Tang Mengyi, dan dia berkata kesakitan, "Awalnya, gelap dan udara tidak mengalir, jika orang tinggal di sini, mereka akan mati lemas cepat atau lambat," ucap Sue Zian. Adegan ini membuat para gadis geli. Tan Yun menggerakkan sudut mulutnya dengan tajam, menatap gadis-gadis itu dan berkata, "Saat berikutnya adalah menyaksikan keajaiban," ucap Tan Yun.
Meskipun Sen Subing adalah istri Tan Yun di masa lalu, dia tidak tahu tentang ruang dalam hati Hong Meng. Pada saat ini, dia penuh dengan rasa ingin tahu seperti semua gadis. Namun, ketika adegan berikutnya muncul, mata gadis-gadis, mereka terkejut. Dan mereka benar-benar merasakan apa artinya menjadi seperti mimpi. Tetapi melihat Tan Yun yang sangat bangga, dia berkata dengan keras. Kekuatan 5 elemen menyebar ke dunia. Kekuatan angin dan guntur menjadi angin. Kekuatan waktu dan ruang akan menentukan alam semesta. Kekuatan kematian tidak terlihat. Kekuatan cahaya memelihara segala sesuatu. Di mata awal alam semesta, ucap Tan Yun. Saat suara Tan Yun jatuh, kekuatan 5 atribut emas, kayu, air, api, dan bumi, seperti gelombang tak terlihat dari tubuhnya, menyapu dari langit primordial menuju sekitarnya. Menelan ruang kosong sebuah ratus mil. Kekosongan primordial menjadi jelas, dan dalam nafas, kehampaan primordial yang mengelilingi para wanita menjadi jelas dan transparan, sejelas dan tanpa jejak seperti kekosongan di luar. Adegan berikutnya adalah kekuatan 11 atribut. Anda optimis tentang proses pembentukan di bawah fusi. Tan Yun tersenyum seperti angin musim semi, dan suaranya jatuh. Di mata gadis-gadis cantik itu, kekuatan tanah coklat yang bergulir muncul di kehampaan di bawah kaki mereka. Segera, kekuatan perlahan turun. Itu benar, itu adalah bumi yang mengambang di kehampaan. Bumi dengan cepat menyebar, dan setelah beberapa saat, itu mencapai radius 100 mil, membuat gadis-gadis itu tampak berdiri di tanah murni yang tergantung di udara. Segera setelah itu, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa, di bawah pemikiran Tan Yun, kekuatan 5 elemen menyembur keluar dari tanah murni dengan radius 100 mil. Di bawah aura kekuatan 5 elemen, di tanah di sekitar mereka, paviliun dengan tata letak yang sempurna bangkit dari tanah. Segera paviliun terbentuk di tanah. Di antara setiap paviliun dan paviliun diubah, dan bunga, tanaman, dan pohon dibor dengan indah dari tanah, membuat seluruh mansion menjadi semarak dan hijau. Ini adalah, Namong Yukin adalah orang pertama yang menyadari sesuatu. Dia melayang ke langit, melayang di langit, dan melihat ke bawah, tetapi ketika dia melihat rumah besar di bawah, itu persis sama dengan rumah Tan yang hancur di kota suci Mochizuki. Jika ada perbedaan, Tan Mansion ini lebih dari 10 kali lebih besar dari Tan Mansion tempat kota suci Mochizuki dihancurkan. Namong Yukin berteriak dengan gembira. Saudari, datang dan lihat, tata letak ini persis sama dengan rumah Tan di mana kota suci bulan dihancurkan, ucap dari Namong Yukin. Wow, sangat indah, ucap Sue Zian menatap mata Tan Yun, penuh dengan bintang-bintang kecil yang memuja. Kakak ipar, kamu benar-benar luar biasa, apakah rumah Tan ini akan membiarkan kita hidup di masa depan, ucap dari Sue Zian. Tan Yun tersenyum dan berkata, tentu saja, setelah aku menikahi Subing dan yang lainnya, rumah Tan di sini akan menjadi rumah baruku, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, gadis-gadis itu sangat gembira. Mata Sue Zian memancarkan kesedihan yang tak terlihat, dan dia kembali normal. Namun, apa yang membuat gadis-gadis itu merasa benar-benar seperti mimpi, tidak terbayangkan, dan dapat dimengerti masih tertinggal. Kemudian, adegan yang terjadi membuat para gadis semakin bersemangat. Karena, ketika ada guntur dan kilat di langit setinggi 100 mil, awan-awan keluar, menyelimuti langit di atas rumah Tan, yang jaraknya 100 mil. Segera, awan terhubung menjadi lautan awan yang bergerak. Dan langit telah berubah dari jernih menjadi biru seperti laut, yang benar-benar indah. Ini benar-benar indah, ucap Tante Xianer menatap langit yang bersih dengan linglung, dengan senyum mempesona di wajahnya yang menakjubkan. Hal yang sama berlaku untuk Sen Subing dan putrinya. Ketika gadis-gadis bersukacita, kekuatan waktu dan kekuatan ruang bergabung bersama untuk membentuk kekuatan ruang dan waktu, memenuhi Tan Mansion dengan radius ratusan mil. Segera setelah itu, kekuatan waktu dan ruang berubah menjadi tirai cahaya transparan dengan diameter 200 mil, menghalangi dunia Hong Meng, membungkus Tan Mansion, dan menutupi langit biru dan awan putih dengan radius 100 mil. Inilah kekuatan ruang dan waktu untuk menentukan alam semesta. Yang lebih menakjubkan lagi adalah kekuatan cahaya di langit dengan cepat mengembun menjadi bentuk matahari. Bas!
Dalam getaran kehampaan, 10 atribut logam, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, dan kematian meluncur dari tubuh Tan Yun dan berubah menjadi 10 sinar cahaya ke langit dan melesat ke garis luar matahari. Kemudian, garis besar itu berangsur-angsur menjadi padat, dan sesaat kemudian, matahari yang sebenarnya terbentuk, menerangi kehampaan. Pada saat ini, Tan Yun tampak lelah, dan dahinya dipenuhi butiran keringat. Dia sekali lagi melepaskan kekuatan 11 atribut, mengisi bumi dan kekosongan dalam radius 100 mil. Setelah beberapa saat, ketika kekuatan 11 atribut tidak aktif, dia menyeka keringat di dahinya dan berkata sambil tersenyum, "Aku sudah selesai," ucap Tan Yun. Sue Zian tertawa dan berkata, "Kakak ipar, tempat ini agak kecil, hanya 100 mil jauhnya, Anda dapat menempatkan dunia sedikit lebih besar." Hampir sama dengan turunan tak terbatas, ucap dari Sue Zian. Mendengar ini, garis hitam muncul di dahi Tan Yun, dan dia menggerakkan sudut mulutnya, berkata, "Dengan keadaanku saat ini, aku hanya bisa membuka dunia dengan radius 100 mil. Dunia ini dengan radius 100 mil adalah pusat dunia Hongmeng ini, karena wilayah saya meningkat di masa depan, dunia ini akan tambahkan," ucap Tan Yun. Namong Yukin tersenyum dan berkata, "Benarkah? Hebat," ucap Yukin. Pada saat ini, mata indah si Hong Xiao berharap, "Tan Yun, dengan matahari, bisakah ada bintang dan bulan?" ucap Xiao. Tentu saja, Tan Yun menjelaskan sambil tersenyum, "Saya telah menyesuaikan waktu di dunia Hongmeng agar sama dengan waktu di luar, jadi Anda bisa datang masuk dan kemudian setelah keluar, tidak akan ada ketidaksejajaran dengan dunia luar. Ketika dunia luar gelap, di sini juga akan gelap, apakah itu langit berbintang, atau matahari dan bulan, semuanya ada di sini. Selain itu, dunia Hongmeng itu unik. Entah itu perubahan angin dan awan yang tiba-tiba, atau kombinasi guntur dan kilat, itu tidak ada hubungannya dengan dunia luar. Ini dunia baru, dan saya menamakannya dunia Hongmeng," ucap Tan Yun. Mendengar ini, Tang Mengyi berkata dengan rasa ingin tahu, "Tan Yun, dunia Hongmeng ini seberapa besar?" ucap Mengyi. Tan Yun berkata sambil tersenyum. "Sekarang tidak terlalu besar, itu radiusnya hanya 90 juta mil, tetapi di masa depan, saat wilayah saya terus meningkat, itu akan menjadi semakin luas," ucap Tan Yun. Gadis-gadis itu mengangguk untuk menunjukkan pemahaman mereka. Pada saat ini, Tan Yun berkata, "Suaka api akan segera datang, ayo pergi," ucap Tan Yun. Kemudian, Tan Yun dan gadis-gadis terbang keluar dari jantung Hongmeng. "Ambil," ucap Tan Yun. Begitu Tan Yun memikirkannya, hati Hongmeng berubah menjadi seberkas cahaya, dan setelah menelan pusat kolam spiritualnya, Tan Yun memberitahu gadis-gadis itu bahwa apa yang dia panggil untuk membawa mereka naik berarti membiarkan mereka tinggal di jantung Hongmeng, dan dia sendiri naik ke dunia abadi. Dengan cara ini, para dewa yang disensor tidak dapat mengetahui keberadaan gadis-gadis yang diselundupkan ke negeri dongeng. "Tan Yun, mengapa kita harus menyelinap masuk daripada terbang?" ucap Tante Xianer bertanya dengan bingung. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Shen Subing menjelaskan sambil tersenyum. "Dunia abadi itu luas dan ada ratusan tempat penyensoran abadi, dan setelah kami naik, kami langsung ditugaskan ke ratusan tempat penyensoran, dan setiap tempat penyensoran adalah sangat berjauhan. Tujuan tindakan Tan Yun adalah untuk menyatukan kita semua, jika tidak, kita akan tersebar di dunia peri, dan akan sulit untuk menemukan satu sama lain," ucap Shen Subing. Tan Yun dan yang lainnya melepaskan indera spiritual mereka dan menyelubungi ke depan. Melalui indera spiritual mereka, mereka menemukan bahwa ada gunung berapi yang bergulir 90 juta mil jauhnya. Yang terkecil setinggi puluhan ribu kaki, bahkan ada yang mencapai jutaan kaki. Gunung berapi ini memiliki warna magma yang cukup mengejutkan. Tempat ini adalah tempat terlarang bagi manusia, tempat suci api. Meskipun Tan Yun dan yang lainnya berada 90 juta mil jauhnya dari tepi Sanctuary of Fire, mereka semua merasakan gelombang panas, yang menunjukkan suhu tinggi Sanctuary of Fire. Tan Yun yang berdiri di belakang singa naga emas, memiliki cahaya keemasan di matanya saat dia merenungkan. Menurut waktu, pasukan binatang buas akan melewati Sanctuary of Fire dalam waktu 3 tahun.
Setelah kita tiba di Sanctuary of Fire, aku akan masuk mencari api di kedalaman Sanctuary. Subing dan kalian semua menyebar dalam garis lurus setiap 100 juta mil dari kekosongan. Jika kalian menemukan pasukan monster, Anda akan saling memberitahu dengan indera spiritual Anda. Kalau begitu kita akan menghancurkan pasukan monster, ucap Tan Yun. Saat ini di antara binatang buas, hanya kera iblis pembantai surgawi yang menyentuh kesempatan untuk naik. Selain Raja Beruang Naga Tianluo, 7 raja klan lainnya juga telah memasuki usia dewasa urutan ke-10 dalam kultivasi mereka sebelumnya. Setelah Tan Yun membiarkan 11 binatang buas dan para wanita berserakan di langit di luar Sanctuary of Fire, dipisahkan oleh ratusan juta mil, dia terbang ke Sanctuary of Fire yang luas. Tan Yun mengetahui dari slip peta giok bahwa pegunungan di Sanctuary of Fire menempati radius 3 miliar mil. Dahulu kala, Tan Yun mengetahui bahwa ada monster Orde ke-10 yang kuat yang tinggal di Suaka Api Suci. Tan Yun melakukan tendangan voli melalui gunung berapi yang menjulang tinggi dan terbang ke kedalaman Suaka Api Suci. Kecepatannya saat ini telah mencapai 350 juta mil per hari, yang merupakan satu lebih cepat dari pembudidaya kesempurnaan agung alam Ascension biasa. Semakin dekat Anda ke pusat tempat suci api suci, semakin tinggi suhunya, dan suhu yang sangat kuat telah memecahkan kehampaan. Meski begitu, Tan Yun, yang memiliki nyala api Hongmeng, tidak bisa merasakan suhu tinggi sama sekali, dan masih terbang di langit di antara gunung berapi yang menutupi langit dan matahari. 4 hari kemudian, manusia yang rendah, kamu sangat berani. Beraninya kamu masuk ke ranah dewa ini, ucap suara itu tiba-tiba terdengar. Ketika Tan Yun hendak terbang ke area pusat Suaka Api Suci, tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar dari pegunungan di bawah. Melihat suara itu, pupil Tan Yun tiba-tiba menyusut. Tetapi dia melihat seekor burung raksasa yang menyala dengan ukuran 1000 kaki, mengepakkan sepasang sayap berapi yang menutupi langit dan matahari, naik ke langit dari lautan api di antara gunung-gunung dan digantung di ribuan kaki di depannya. Ini adalah burung raksasa berwarna-warni dengan kepala seperti ayam dan leher seperti ular. Tan Yun dapat melihat sekilas bahwa ini adalah burung ilahi dari periode kesusahan tingkat ke-10. Phoenix ilahi yang menyala-nyala itu juga bisa disebut Phoenix. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.